pelajaran yang utama adalah tentu bagaimana kita bisa mengelola ASN dalam konteks keindonesiaan misalnya, bisa menggambarkan talented yang terbaik. Nah, salah satu kuncinya adalah memanfaatkan teknologi di situ. Sebetulnya pembagian ASN menjadi PNS dan P3K itu kita juga belajar dari best practices di banyak negara maju. Jadi ada yang civil servants, ada yang government workers. Di Amerika pun begitu. Kita ingin membagi sehingga kompetensi mereka akan lebih mudah dikembangkan. Tanpa didukung oleh suatu birokrasi yang modern, maka kemudian kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Digitalisasi misalnya teknologi, ini sudah akan membuat proses bisnisnya berubah dengan sangat radikal. Apalagi ada artificial intelligence. Artificial intelligence ini sebetulnya bukan barang baru, ini sudah 50 tahun yang lalu sih. Baru in lagi sekarang. Ini akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini yang harus diadopsi. Karena kita tidak bisa mengalahkan perkembangan teknologi itu dengan meresponnya secara biasa-biasa saja. Sobat Indonesia New York, kita bertemu lagi. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta yang luar biasa. Di sebelah kanan saya adalah Pak Bima. Beliau menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara lebih dari 8 tahun dan hanya 1-2 hari sebelum berangkat ke New York, Pak. Yeah. Beliau menyerahkan amanah sebagai Kepala BKN kepada pejabat pelaksana tugas yang baru. Dan di sebelah kanan jauh saya adalah Pak Suarmen. Beliau adalah deputi yang menangani teknologi informasi yang terkait dengan manajemen seluruh ASN di Indonesia. Selamat datang di New York. Terima kasih Pak Armin. Jadi kami sangat terhormat kedatangan Pak Bima dan Pak Armin. Kemarin Bapak kalau tidak salah berkunjung ke Washington DC. Ya, mungkin saya tanya ke Pak Armin, dan selain ke Washington DC juga sebelumnya bertemu dengan para diaspora muda yang tergabung di dalam Indonesian Professional Association atau IPA yang ada di New York. Nah, mungkin saya akan tanya dulu ke Pak Harmen. Bagaimana menurut Bapak pertemuan tersebut, dan kira-kira ke depannya apakah ada masukan, ide yang bisa ditindaklanjuti, Bapak? Iya. Silahkan. Terima kasih Pak Konjen, Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat kami, buat kita semua. Dari Jakarta datang jauh-jauh ke New York tentu saja untuk melakukan selain melakukan sharing terkait dengan bagaimana kita melaksanakan digitalisasi manajemen ASN, tetapi juga kemudian belajar bagaimana teman-teman yang selama ini anak-anak muda Indonesia yang kebetulan bekerja di luar negeri dan menduduki posisi kunci di luar negeri. Nah, mereka ini kemudian juga mengelola human resources management. Baik itu yang ada di American Express Bank dan maupun yang kemarin kita juga sempat belajar ke teman-teman di Bank Indonesia di gedung yang sama, di gedung AMEC. Dan kemarin kita belajar sharing session lah dengan teman-teman di Department of State Washington DC. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik di situ. Dan pelajaran yang utama adalah tentu bagaimana kita bisa mengelola ASN dalam konteks keindonesiaan misalnya,
bisa menggambarkan talented yang terbaik. Nah, salah satu kuncinya adalah memanfaatkan teknologi di situ. Sebetulnya kalau kita pelajari dari Indonesia, dari teman-teman terus kemudian kita coba apply ke Indonesia, kita sudah relatif di dalam track yang sama. Hanya saja memang tentu ada hal-hal yang kemudian harus kita lakukan improvement di dalam negeri. Kita juga membedakan ada beberapa case yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di Amex misalnya. Ada yang teknologi yang digunakan itu yang memang sudah di-provide oleh pihak ketiga. Tetapi kemudian ada case yang lain, ada teknologi yang kemudian di-provide secara in-house. Nah, kita kebetulan di Indonesia karena jauh dari peradaban teknologi dunia yang kebetulan ada di Amerika ini, kita sebagian besar itu melakukan in-house. Tetapi itu juga dilakukan pola yang sama. Ada case yang kedua itu juga mereka melaksanakannya secara in-house. Nah, pola ini yang sebetulnya kalau saya kemarin menggambarkan adalah bagaimana kita kemudian melaksanakan ATM lah, dalam arti mengamati, kemudian meniru dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Karena tentu di dalam pengelolaan human resources, apalagi yang kita kelola itu adalah ASN, pegawai publik, maka tentu ada regulasi-regulasi yang kemudian harus diikuti, yang harus fit in dengan itu. Transformasi tentu tidak berarti kita melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini yang banyak sekali sebetulnya yang bisa kita petik dari situ, dari diskusi dengan teman-teman di Amex kemarin. Nah, Department of State kemarin lebih banyak kita berdiskusi bagaimana pengelolaan ASN di Kementerian Luar Negeri, bagaimana mereka di Department of State misalnya mengelola penempatan seseorang di luar negeri misalnya. Yang memang berbeda dengan kita. Berbedanya itu adalah kalau kita kan, kalau saya pakai istilahnya Pak Karo kemarin itu hybrid. Jadi orang diberangkatkan kemudian kembali ke dalam negeri, kemudian berangkatkan kembali. Sementara di Department of State, teman-teman yang diangkat menjadi foreign officer, mereka itu sejak awal memang sudah di foreign officer dan tidak diharapkan untuk kembali. Dan ada mekanisme pengembangan karir yang kemudian terukur betul. Nah, konsep yang sama juga terjadi di Amex misalnya, bagaimana performance indicator itu menjadi kata kunci pada saat kita ingin melakukan evaluasi dan pengembangan karir dari seseorang kalau dia mau naik grading. Nah, di Department of State juga sama. Dan yang menarik di Department of State kemarin itu adalah kalau seseorang kemudian selama waktu tertentu tidak bisa melakukan pengembangan kompetensi menjadi lebih baik, kinerjanya juga seolah-olah stagnan, maka mereka ada mekanisme untuk resign. Nah, kita sebagai ASN belum ada mekanisme itu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan juga perlu menjadi pertimbangan bagi kita, apakah kemudian mekanisme resign itu perlu diatur atau tidak dalam negeri. Kalau orang kemudian tidak berkinerja. Sekarang ini di dalam negeri, kita dalam konteks pengelolaan manajemen ASN, kalau orang tidak memiliki kinerja yang baik, maka dia harus dikembangkan supaya dia kemudian memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Nah, kalau misalnya sudah dikembangkan kapasitasnya, kompetensinya, tetapi juga masih tetap belum memiliki kinerja, maka diberikan konseling kepada yang bersangkutan. Ada tahapan yang harus dilakukan. Sementara di sini mereka straight to the point di situ, dan ada regulasi sendiri, undang-undang yang mengatur itu kalau teman-teman di Department of State. Tapi ini menarik sekali buat kita tentu saja di dalam konteks pengelolaan manajemen ASN di Indonesia. Dalam konteks arah digitalisasi relatif sama, arahnya sebetulnya sudah sama, tetapi memang kemudian
ada tahapan-tahapan yang memang perlu kita dalami secara bersama, dan kemarin yang sebetulnya sangat baik itu adalah teman-teman IPA misalnya juga sangat bersedia untuk memberikan kontribusi kepada kita. Mereka bersedia untuk sharing session kepada kita direct tanpa kemudian hanya sekedar pertemuan kemarin, tapi bisa ditindaklanjuti dari situ. Nah, sementara dari Department of State juga ada potensi-potensi misalnya bagi teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk melakukan internship program di sana. Sehingga pengembangan kompetensi ASN khususnya teman-teman diplomat misalnya itu akan lebih mampu belajar lebih detail lagi bagaimana Kementerian Department of State-nya Amerika menyiapkan diplomat-diplomat di luar negeri. Itu beberapa hal yang saya dapat petik dari dua kunjungan kemarin, Pak Kunjen. Siap. Terima kasih Pak Armen, rekan-rekan Sobat Indonesia Amerika. Penjelasan sangat menarik tadi Pak, karena memang sejak Amerika berdiri, kementerian yang awal dibentuk dan sangat powerful adalah Department of State dan Department of Treasury. Jadi memang sangat tepat kita belajar di DOS terkait manajemen ASN terutama yang untuk diplomat. Iya. Nah, terima kasih Pak. Sekarang kita menuju ke Pak Bima. Pak Bima ini kalau kepala negara seperti menjabat sudah 2 periode Pak. Kalau di Amerika mungkin lebih karena 8,5 tahun tadi beliau. Dan yang kedua, memimpin lebih dari 4,6 juta ASN sudah seperti presiden sendiri Pak. Karena ada negara-negara yang memang jumlah penduduknya di bawah 5 juta dan banyak. Ini mohon bisa share ke kami Pak, ini Bapak banyak melakukan breakthrough selama menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ada beberapa pertanyaan Pak Bima. Yang pertama dulu nih Pak. Ini sebetulnya apa yang melatar belakangi adanya kebijakan ASN itu dibagi dua tuh, antara PNS dan P3K. Yang sekarang heboh terkait yang honorer, kemudian jadikan P3K sebetulnya panjang, bukan hanya itu. Dan yang ini baru pertanyaan 1A dan B Pak. Dan yang B Pak ini terkait adanya sekitar 1,5 juta ASN atau PNS khususnya yang usianya lebih dari 50 tahun nih Pak. Jadi ini kan banyak sekali. Ini kedepannya kebijakannya kan seperti apa Pak? Jadi tadi latar belakang, yes, dan satu lagi kebijakan terkait ASN yang katakanlah senior Pak. Silahkan Pak Bima. Terima kasih Pak Win, teman-teman Sobat Indonesia di Amerika. Sebetulnya pembagian ASN menjadi PNS dan P3K itu kita juga belajar dari best practices di banyak negara maju. Jadi ada yang civil servants, ada yang government workers. Di Amerika pun begitu. Di banyak negara juga begitu. Civil servants biasanya itu adalah orang-orang yang membuat kebijakan, yang running the government gitu ya. Nah kalau yang government workers itu biasanya orang-orang yang providing public services. Dan di Amerika ini kalau government workersnya banyak sekali ya, teachers, social workers, bahkan polisi, firefighters itu masuk dalam government workers. P3K seperti P3K itu. P3K, nah seperti P3K. Nah sebetulnya itu yang diinginkan. Jadi kita ingin membagi sehingga kompetensi mereka akan lebih mudah dikembangkan gitu ya. Jadi kalau memang government workers ya itu saja gitu ya, mereka bisa meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena kan berbeda dengan pengambilan keputusan yang harus ada politicsnya gitu ya. Yang ini sebaiknya steril dari itu sehingga mereka bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, itu sebetulnya intinya. Nah itu memang kita sudah mendesain seperti itu. Tapi memang kemudian di Indonesia ini banyak masalah.
banyak sekali tenaga honorer yang direkrut secara tidak semestinya, gitu ya. Saya mengatakan tidak semestinya lah karena ini banyak ceritanya di belakang itu. Nah, ini mereka menuntut untuk menjadi ASN. Nah, jadi sekarang ini masih terjadi diskusi yang terus menerus mengenai bagaimana menampung tenaga honorer ini. Nah, saya melihat birokrasi ini kan ke depan itu menghadapi bukan depan, sekarang pun sudah menghadapi apa yang sering disebut oleh banyak orang situasi VUCA. VUCA itu kan volatile, uncertain, kompleks dan ambiguous. Dan saya kira ini terjadi di mana-mana. Nah, pertanyaannya apakah birokrasi kita itu mampu survive dalam dunia yang seperti itu? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ini yang harus kita rencanakan ke depan sehingga negara ini menjadi betul-betul bisa survive di depan tanpa didukung oleh suatu birokrasi yang modern, maka kemudian kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Nah, jadi apa yang kita harapkan ke depan? Nah, biasanya VUCA ini solusinya dengan VUCA juga. VUCA yang kedua adalah vision, understanding, comprehensive, and agile. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka nanti, itu seperti apa sih? Jadi kalau kita melihat Indonesia emas 2045 akan banyak indikator-indikatornya. Tapi kalau kita melihat dari satu sisi saja misalnya, kira-kira birokrasi kita ini sudah akan seperti apa? Nah, teknologinya sudah berkembang sangat pesat, yang akan mempengaruhi proses bisnis, tata laksana, manajemen, bahkan kelembagaannya akan terpengaruh di sana. Siapkah kita menghadapi itu? Gitu. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri? Karena itu tidak akan terjadi dengan begitu saja. Kita harus menyiapkan dari sekarang tahapan demi tahapan, proses demi proses yang harus kita ikuti dengan ketat. Nah, ini juga yang menjadi challenge ya, menjadi tantangan bagi birokrasi untuk mempersiapkan diri di sana. Digitalisasi misalnya teknologi ini sudah akan membuat proses bisnisnya berubah dengan sangat radikal. Apalagi ada artificial intelligence. Artificial intelligence ini sebetulnya bukan barang baru. Ini sudah 50 tahun yang lalu sih. Baru in lagi sekarang. Nah, ini akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini yang harus diadopsi. Karena kita tidak bisa mengalahkan perkembangan teknologi itu dengan meresponnya secara biasa-biasa saja. Nah, itu kita perlukan ke sana. Nah, sehingga birokrasi ini bisa menjadi modern, bisa menjadi mumpuni, gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan, gitu ya. Saya sebetulnya optimis bahwa ini bisa dilakukan. Karena begini, orang-orang di dalam birokrasi ini kan setiap harinya sudah melakukan atau memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang terjadi di luar digital. Dia handphonenya sudah sangat canggih. Dia menggunakan ChatGPT, dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi begitu di dalam birokrasi itu sepertinya dunianya berbeda. Jadi dia hidup dalam dunia berbeda. Di luar birokrasi dia sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, tapi di dalam sama sekali tidak ada perubahan. Nah, ini mestinya harus dengan cepat dibuka sehingga proses perubahan itu bisa masuk ke dalam birokrasi. Ini masalah kemauan dan juga pressure yang dibutuhkan ya, karena tanpa pressure juga nggak akan masuk ke dalam gitu. Nah, BKN
secara radikal memang ingin mengubah sistem itu, sehingga proses bisnis itu akan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu yang kita sedang lakukan, sehingga sebetulnya change itu bisa dilakukan by the system. Ada yang dari orangnya, tapi ada yang dari sistemnya. Nah, kalau dari orangnya kita membutuhkan waktu lama. Ada culture revolution, ada atau social reengineering lah istilahnya untuk mengubah budaya seperti itu. Tapi dengan sistem itu bisa terjadi. Walaupun ketika dia berada di luar sistem dia kembali lagi, tapi nggak masalah gitu ya. Selama dia menggunakan sistem itu dia akan bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah itu yang mudah-mudahan 2045 ini 2045 kan masih 23 tahun lagi ya. 22 tahun lagi lah. Itu waktu yang cukup saya kira untuk melakukan perubahan-perubahan yang bisa mendukung terjadinya Indonesia emas tadi yang dicanangkan sejak sekarang. Jadi mudah-mudahan itu terjadi. Siap, terima kasih Pak Bima. Nah ini yang berikutnya Pak, ke Pak Bima lagi. Ini kan ASN ini kan dengan anak-anak Gen Z sekarang, yang dengan mudah ya berpindah-pindah pekerjaan, kalau tidak suka ya udah pindah saja. Berbeda dengan generasi Bapak dan generasi kami kan gitu. Kita kan beda sekali, jadi ASN ya sudah dari awal sampai pensiun akan jadi ASN. Nah ini yang menarik Pak. Bagaimana kira-kira birokrasi ini bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, dengan sudah mulainya Gen Z ini untuk masuk ke dunia kerja. Kira-kira ke depannya apakah profesi sebagai ASN ini akan tetap menarik buat mereka atau akan ditinggalkan, dan apa yang perlu dilakukan Pak supaya birokrat muda ini ada aspek melayani, tetapi di satu sisi sudah sangat IT savvy ini teman-teman. Gimana Pak dari pandangan Pak Bima? Ya saya kira memang harus kita akui ada suatu generation gap antara yang milenial yang sekarang ini dengan yang kolonial, ya. Jadi itu akan terjadi setiap generasi, dan mereka dari dulu kok bisa survive kok, masa sekarang enggak sih ya gitu ya. Jadi pasti bisa juga. Nah tentu akan ada perubahan-perubahan yang mendasar, karena setiap generasi punya cara sendiri gitu, Tetapi birokrasi juga punya jiwa sendiri, punya soul sendiri yang juga bertahan hidup terus dari dulu gitu ya. Pelayanan publik itu mau modelnya seperti apa tetap harus diberikan. Dan selalu ada balance antara pekerjaan, satisfaction, tapi juga public services. Nah ini perlu balance juga gitu ya. Dan hanya birokrasi yang melakukan seperti itu, karena swasta lebih kalau dia bekerja di swasta dia akan lebih memikirkan bagaimana perusahaannya survive. Ini tidak begitu terlalu dipikirkan. Nah, ini dari dulu selalu ada yang seperti ini. Dari abad ke-11 sudah terjadi perdebatan antara public service atau profit. Apa yang membuat anak muda tertarik Pak? Nah, saya kira ini bisa menjadi challenge atau bisa menjadi passion bagi mereka untuk bagaimana bekerja itu tidak hanya untuk mendapatkan self satisfaction dari individu ya, dari materi, tapi juga dari bagaimana kita serve orang lain, bagaimana kita
kita bisa membantu orang lain, apalagi warga negaranya, untuk bersama-sama maju dalam suatu kebangsaan gitu ya. Indonesia ini paling unik. Indonesia ini paling unik. Dari Sabang sampai Merauke itu ada 300 lebih etnis. Ada 1.304 suku. Ada berapa? 700 bahasa. Bahasa. Untuk saya ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa, ya. Apakah kita mau ini hilang begitu saja atau kita ingin menjaganya? Nah, ini masuk dalam falsafah wawasan kebangsaan. Jadi, tapi inilah Indonesia. Inilah Indonesia yang berbeda dengan tempat lain yang mungkin kita perlu menjaganya. Karena Bhinneka itu juga sama sakralnya dengan Tunggal Ika. Jadi jarang sekali orang yang mendiskusikan mengenai Bhinneka ini selalu Tunggal Ikanya gitu. Bhinnekanya ini juga sama pentingnya gitu ya, sama pentingnya. Bahwa ada orang Papua, ada orang Dayak, ada orang Jawa, itu kekayaan yang luar biasa. Nah, menjaga itu yang saya kira bisa menjadi menarik, ya, unik gitu ya, tidak ada di tempat lain. Dan banyak kok sebetulnya anak-anak muda yang membuat startup bukan untuk profit oriented, tapi justru ingin membantu yang lain, memasukkan produk petani, dia membantu UMKM yang sebetulnya sangat tidak profitable. Nah, itu ada dan banyak gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu banyak, pasti kalau untuk negara akan lebih banyak lagi gitu yang mau. Saya pernah membaca buku atau puisi ya dari kalau kita belum berbuat sesuatu untuk Indonesia itu anak SMA. Jadi jangan komplain dulu, lakukan sesuatu dulu untuk negaranya, untuk bangsanya. Itu ada tulisan anak SMA yang seperti itu. Jadi saya terharu juga. Wow, ini anak muda ini punya rasa cinta kebangsaan yang tinggi juga gitu. Walaupun zaman sekarang tidak ada P4 lagi, tapi ada itu. Nah, ini mungkin bagaimana kita kemudian mengingatkan kembali betapa pentingnya Indonesia ini untuk dibangun bersama-sama. Kalau itu bisa, ini akan menjadi contoh yang tidak ada bandingannya gitu ya. Karena menjaga Indonesia ini sebetulnya yang mengikat Indonesia jadi satu ini apa sih? Kan nggak ada ya, nggak ada. Eropa, Rusia pecah, Yugoslavia pecah, Indonesia ini sangat rentan pecah, tapi nggak pecah gitu, nggak pecah. Ketika Krismon nggak pecah, ketika Huru Hara juga nggak pecah ya. Lalu apa yang membuat mereka tetap tertarik jadi satu? Nah, itu yang harus kita jaga terus sendiri. Mungkin setiap generasi akan berubah atau akan berbeda cara penyatuannya ini. Itu akan terus berevolusi terus. Indonesia yang sekarang dengan Indonesia 500 tahun lagi mungkin juga berbeda gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan identitas sekarang ini untuk yang 500 tahun lagi. Mungkin identitasnya sudah berbeda juga. Tapi kalau ini masih bisa bersatu dengan dalam satu wadah wawasan kebangsaan, itu akan menjadi luar biasa. Dan saya kira itu challenge bagi generasi muda. Dan saya kalau melihat tren dari startup, banyak juga kok yang berusaha membangun bangsanya gitu dengan upaya yang kecil-kecil, tapi mereka siap kok rasanya gitu. Jadi saya kok nggak khawatir mereka tidak, walaupun dengan karakter generasi yang sekarang gitu ya. Karena karakter generasi 45 juga berbeda dengan sebelumnya, yang 60 juga berbeda. Mereka mengatakan yang sebelumnya ini nggak bagus lah, sama juga seperti sekarang. Tapi Indonesia akan tetap ada, karena mereka juga akan menjaga itu. Terima kasih Pak Bima
Sobat Indonesia nih Amerika, ini tadi apa yang disampaikan sangat positif dan juga harus ini Pak ya optimis. Ya. Kita ke depannya. Ini pertanyaan terakhir, satu untuk Pak Deputy, Pak Herman, satu untuk Pak Bima. Yang Pak Herman, Pak. Ini Bapak yang in charge untuk manajemen IT nih, pemanfaatan IT di dalam birokrasi, Pak. Ini kan masalah klasik kita adalah satu, keterbatasan anggaran. Dua, juga sumber daya manusia. Ini bagaimana PKN terutama di bawah Pak Bima ini sangat dapat melakukan perubahan yang menurut kami ini Pak sangat revolusioner di PKN di dalam pemanfaatan IT di dalam manajemen ASN. Jadi mohon kita bisa dijelaskan dari sisi Bapak, dan sekaligus saya akan sampaikan satu, sebetulnya bukan pertanyaan Pak. Apa yang kira-kira Bapak bisa share atau himbau nih dengan teman-teman muda diaspora Indonesia, baik yang sedang belajar di Amerika Serikat maupun yang sekarang ini sudah bekerja di Amerika Serikat, terkait seandainya ingin mengabdikan diri Pak sebagai ASN, walaupun kami tahu PKN dan kita kerjasama memberikan kesempatan untuk tes nih para diaspora kita di luar negeri. Ini juga di bawah Pak Bima, ini breakthrough juga, dan tentu dukungan dari IT Pak Herman. Jadi yang kedua mohon ada semacam himbauan atau sharing untuk generasi muda di sini, dan monggo silahkan Pak Herman lebih dulu, setelah itu Pak Bima. Ya, terima kasih Pak Konjun. Jadi kunci yang pertama itu adalah keterbatasan itu bukan membuat kita tidak mampu untuk berevolusi, tidak mampu untuk berinovasi. Komitmen pimpinan itu luar biasa penting dalam kita melaksanakan transformasi. Kalau pimpinan tidak memiliki komitmen untuk itu, sebaik apapun inovasi yang kita lakukan, transformasi yang kita lakukan, dia akan jalan di tempat. BKN dalam konteks pada saat kami menerapkan itu, komitmen Pak Bima selaku kepala BKN waktu itu luar biasa tinggi. Jadi kami merasa sangat tersupport untuk melakukan itu, walaupun sangat dibatasi dengan ketersediaan anggaran. Bagaimana caranya kami melakukan menghadapi keterbatasan itu? Kolaborasi, kata kunci ini. Kolaborasi tentu saja terutama dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Kenapa yang dipilih adalah perguruan tinggi? Karena di perguruan tinggi itu mereka punya satu misi, yaitu misi kontribusi terhadap pengembangan masyarakat, kompetensi masyarakat. Nah, ini yang kemudian mencoba kami manfaatkan. Bagaimana kami mencoba mendorong teman-teman di perguruan tinggi ini untuk juga berkontribusi bagi perbaikan bangsa dan negara. Mereka memiliki knowledge yang baik, tentu di bidang IT, tentu yang kami ajak bergabung itu juga adalah teman-teman yang bergerak di bidang IT. Kami kerjasama dengan 4 universitas, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, kemudian ada ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Telkom. Yang kita dorong kepada mereka adalah kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara ini. Karena tujuan kita melaksanakan transformasi digital bukan untuk mencari profit, tetapi bagaimana kita kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada ASN dan masyarakat. Masyarakat tentu saja dalam konteks pada saat mereka ingin bergabung menjadi aparatur sipil negara misalnya, maka ada proses nilai-nilai yang kemudian, terutama nilai transparansi yang kita berikan kepada mereka. Selama ini mereka kemudian nggak percaya bahwa sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Oh, kalau orang lulus jadi jadi pegawai negeri sipil itu karena ada sesuatu di belakangnya. Apakah karena membayar, apakah karena ada keluarga, dan segala macam.
Tetapi ini yang mindset ini yang kita rubah melalui transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi. Sehingga kita menghadirkan kepada mereka siapapun yang ada di Indonesia ini yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk menjadi membangun negaranya. Nah, karena pendekatan itulah yang kami kemudian menyampaikan ke teman-teman di perguruan tinggi ini. Dan itu juga yang kemudian mereka tertarik untuk bersama-sama dengan PKN. Tentu bisnis prosesnya kami siapkan. Mereka lebih banyak masuk dan membantu dari sisi teknologinya. Nah, saya selalu disampaikan oleh Pak Bima, yang kita lakukan ini bukan komputerisasi proses bisnis yang ada. Tapi yang kita lakukan adalah digitalisasi. Kalau kita melakukan digitalisasi, tentu yang pertama sekali yang harus ada di dalam mindset kita adalah bagaimana kita melaksanakan manajemen ASN itu secara efektif dan efisien dengan minimum biaya yang harus kita keluarkan. Dan ini karena saya latar belakangnya memang dari sekolahnya memang S1-nya itu IT, pelajaran basic di IT itu adalah kita belajar algoritma. Bagaimana kita menyusun suatu algoritma yang kemudian dituangkan ke dalam bisnis proses yang mencari cara terpendek untuk menyelesaikan persoalan. Nah, ilmu inilah yang kemudian kami terapkan di situ dan tentu dipaparkan ke Pak Kepala untuk mendapatkan approval. Apakah ini boleh yang akan kita lakukan? Banyak hal yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Bima, misalnya ini ada konsekuensinya terhadap lembaga. Ini akan ada konsekuensinya terhadap orang. Iya, itulah transformasi dalam konteks itu. Itu yang kenapa kemudian kita mengatakan ada perubahan di dalam organisasi sebagai konsekuensi dari implementasi transformasi digital tadi. Dan dengan komitmen pimpinan dan kolaborasi bersama-sama perguruan tinggi ini, itulah yang kemudian menjadikan transformasi digital di dalam manajemen ASN ini relatifly bisa dilaksanakan di dalam waktu yang pendek dengan karena keterlibatan semua pihak. Dan kolaborasi ini tentu saja bukan hanya dengan perguruan tinggi, Pak Konjen. Kami juga kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang nantinya akan menjadi end user terhadap sistem ini. Pak Konjen waktu masih menjadi kepala Biro SDM di Kementerian Luar Negeri tentu merasakan bagaimana kita kemudian meminta teman-teman di Kementerian Luar Negeri menjadi piloting di dalam mengimplementasikan ini. Karena sebaik apapun sistem yang kita bangun, yang kita kembangkan tanpa diujikan terlebih dahulu, diuji cobakan, pasti sistem itu kan tidak ada yang sempurna. Melalui proses piloting tadilah kita kemudian mencari mana yang bisa kita lakukan improvement di situ. Termasuk dengan teman-teman di daerah. Karena ASN ini bukan hanya ada di pusat, tetapi juga ada di daerah. Secara komposisi 70% dari ASN kita itu ada di daerah. Kalau mereka kemudian tidak kita libatkan dari awal dan mereka hanya sebagai penerima dari sistem yang kita bikin, maka pesan dari perbaikan bisnis proses tadi nggak akan sampai kepada mereka. Nah, tetapi karena prosesnya sudah dilibatkan dari awal, maka mereka menyadari betul, oh iya, ini adalah untuk kepentingan bersama. Dan itu yang kemudian membuat proses transformasi digital di manajemen ASN ini relatifly lebih smooth di dalam mengimplementasikan. Dan sekarang sudah semua institusi, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, menggunakan sistem yang sama. Itu ininya. Oke. Terima kasih Pak Armen nih, sebelum ke Pak Bima tadi kami underline dua hal, Pak. Aspek leadership, ya, jadi leader itu sendiri, leadership, dan juga tadi leadership yang punya komitmen perubahan, dan tentu leader yang punya visi dan misi yang clear. Ini satu kata kunci, Sobat Indonesia di Amerika. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Ini satu hal yang sangat penting. Nah, mungkin saya tambahkan dua hal ini, Pak. Bagaimana nanti ke teman-teman muda diaspora Indonesia ke depannya berkontribusi kepada tentu kemajuan tanah air. Nah, ini kami persilahkan Pak Bima. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan tadi dengan contoh yang tadi dulu. Ini PKN itu punya keterbatasan anggaran, SDM, infrastruktur, semuanya terbatas. Siapa sih yang enggak ya? Kan semuanya juga terbatas dia.
Tapi kita ingin maximizing, ya. Tidak menyerah dengan keadaan. Oke, kalau kita hanya punya seperti ini, but can we do the best we can, gitu ya. Jadi kita stretching sampai habis gitu ya, sampai habis. Jadi stretching ini kan berarti beyond our line of duties. Jadi memang harus ada komitmen luar biasa di sana. Tanpa itu kemudian kita hanya bisnis as usual, transaksional saja gitu. Kalau untuk mau jadi transformational pasti harus keluar dari cangkangnya, bekerja lebih dari yang biasanya untuk mendapatkan maximize. Karena kalau pakai operational usage paling optimizing gitu ya, nggak sampai maximizing. Nah, kami juga sadar bahwa untuk bisa maximizing kita nggak bisa sendiri ya. Kita butuh teman-teman gitu ya. Teman-teman yang bisa memberikan bantuan, bisa memberikan paling tidak advice untuk bagaimana membangun sistem ini dengan lebih baik. Jadi waktu itu saya bilang, oke, we are going to use the best technology available. Kalau nggak bisa, paling nggak kita sudah mengarah ke sana. Gitu. Jadi desain sistemnya sudah mengarah ke sana, Walaupun mungkin teknologinya belum ada gitu. Karena kita udah mengantisipasi kalau kita punya teknologi itu kita udah bisa pakai. Nah itu yang kita buat. Jadi teman-teman dengan sigap membantu, karena mereka juga kepentok di tempat lain. Ilmunya tuh berhenti di tempat lain. Jadi, nah ini BKN mau nih. Jadi mereka membantu dengan sukacita gitu. Karena kita membuka diri gitu. Kita bantuin. Nah, ini pakai yang ini aja Pak. Pakai ini yang state of the art teknologi akan ke sana. Jadi sistem yang ada sekarang ini sudah mengakomodasi itu. Nah, ini untuk menjawab yang kedua. Jadi bagaimana teman-teman diaspora ini bisa membantu Indonesia? Pertama, kalau Anda menunggu diundang, itu kayaknya bisa nggak kejadian gitu. Karena di pemerintahan itu overwhelmed dengan begitu banyak permasalahan, ya. Jadi nggak sempat akan minta tolong. Mereka udah kelabakan sendiri dengan itu. Mungkin ada yang akan outreach ke Anda, tapi nggak akan semuanya. Jadi yang paling gampang adalah mungkin teman-teman ini bisa berkumpul, kemudian melihat ini sebetulnya Indonesia kayak apa sih. Nah, itu bisa dengan Permias kalau di Amerika ya. Kebetulan saya pernah jadi ketua presidium Permias nasional se-Amerika. Saya waktu itu ketua Permias Facebook, tapi juga diangkat untuk seluruh Amerika dan se-Amerika. Nah, itu kita bisa kumpul barengan misalnya. Oke. Kan banyak juga yang Permias di sini yang masih jadi PNS itu masih banyak juga. Jadi mereka bisa memberikan masukan. Itu bisa dipetakan sebetulnya. Permasalahan yang paling strategik ada di mana sih? Dan bagaimana kemudian skill yang ada di luar ini dengan kemampuan yang luar biasa ini bisa memberikan satu advice. Oh, mestinya bisa lakukan begini gitu. Nah, itu bisa diberikan. Jadi kalau ada clustering daripada knowledge di teman-teman ini, sehingga nggak satu-satu gitu ya dalam satu cluster itu. Oke, mungkin ada yang teman-teman di sektor atau yang belajar ilmu hukum misalnya ya. Nah, masalah hukum itu apa sih di Indonesia? Masalahnya dan bagaimana menurut Anda ini bisa diselesaikan. Nah, itu akan memberikan masukan atau paling tidak referensi luar biasa untuk pengembangan sektor hukum. Karena setiap 5 tahun sekali kan dibuat RPJM. Dan itu masukannya hanya Indonesia saja gitu, nggak pernah dari luar. Nah, kalau ada masukan dari luar seperti itu akan sangat luar biasa sekali. Dan setiap tahun dibuat rencana tahunan. Kalau ada masukan seperti itu akan bisa menjadi referensi. Nah, saya kira itu akan sangat dengan mudah bisa dilakukan. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman diaspora yang brilian gitu ya. Wow, ini jago-jago nih gitu ya. Kalau mereka bisa berkumpul sesuai dengan bidangnya dan bisa memberikan masukan, pasti Indonesia akan lebih hebat lagi. Dan
talent ini sayang kalau nggak membantu Indonesia. Gitu. Jadi kolaborasi itu harus ada, apalagi dalam zaman sekarang ini, ketika tidak ada lagi sebetulnya power yang terakumulasi. Ini tersebar merata, sehingga kalau ada kolaborasi dari expertnya itu akan sangat membantu. Sektor hukum seperti apa sih? Lingkungan hidup itu seperti apa? Kemudian untuk sektor pemerintahan itu harusnya seperti apa? Itu kalau ada masukan seperti itu akan menjadi. Kita pernah lakukan itu tahun 92 ketika saya menjadi ketua panitia seminar nasional Permias di Pittsburgh untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia saya undang ke sana untuk seminar nasional. Dan kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah waktu itu, tahun 92. Udah 30 tahun yang lalu ya. Itu bisa kita ulangi lagi kok. Kita bisa ulangi lagi sehingga pemerintah itu untuk mengimplementasi Indonesia Emas itu punya referensi yang tidak terkooptasi atau belum terkooptasi. Kalau dari dalam negeri ini kan punya interest dan bias ya. Kalau di luar ini kan lebih jernih. Nah itu masukan-masukan yang tidak terkooptasi dan sangat objektif itu penting gitu untuk Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bima. Sobat Indonesia di Amerika ini luar biasa. Masukan-masukan dari Pak Bima dan Pak Deputy Pak Harmen. Tadi Pak Bima menyampaikan terkait bagaimana walaupun di luar negeri kita tetap bisa berkontribusi Pak ya, terhadap Indonesia, negara yang sama-sama kita cintai. Dan tadi dari Pak Harmen, Pak Deputy juga menyampaikan pentingnya leadership yang punya komitmen sekaligus visi dan misi yang jelas dan perlunya kolaborasi. Jadi ini luar biasa, ini satu challenge terutama buat generasi muda, tetapi sekaligus kesempatan Pak, untuk dapat berkontribusi terhadap nanti cita-cita kita semua, Indonesia yang lebih baik, Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Saya kira terima kasih sekali lagi Pak Bima, Pak Harmen. Terima kasih dan ayo kita hadapi, kita jawab tantangan dari Pak Bima sekaligus opportunity kita untuk berkontribusi kepada bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.